Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait pecahan. Ya. Jadi pada video sebelumnya, seperti kita tahu bahwa bentuk bilangan pecahan itu misalnya seperti ini ya, 1/2, ya. Kemudian 2/3, 2/4, ya, 3/4, dan seterusnya ya. Nah sekarang kita akan menggambarkan bagaimana sih maksud dari pecahan 1/2, ya, 2/3, 2/4, 3/4, ya, terusnya. Ya. Jadi misal ya, kita mempunyai sebuah, ya, kita mempunyai sebuah kotak, ya, seperti ini. Kita mempunyai sebuah kotak, ya. Kemudian kotak ini saya bagi dua. Saya bagi dua sama besar ya. Nah, berarti kita bisa menuliskan ya, daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir ini artinya adalah yaitu 1, ya. 1/, di sini ada 2 kotak ya, berarti 1/2 ya. Berarti artinya ini ada 1 dari 2 bagian. Kemudian lebih jauh lagi, misalnya kita punya, kemudian kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 menjadi sama besar. Selanjutnya ini saya arsir 2 daerah ya, atau 2 bagian. Saya arsir 2 bagian. Berarti ini artinya bahwa ini 2/, ya. Di sini kan total ada 3 bagian. Ini 2/3. Selanjutnya misal saya punya ini lagi ya. Saya punya kotak. Saya punya kotak gini. Kemudian ini saya bagi 4 ya. Ingat ya, dalam hal ini kita bagi 4 sama besar ya. Kemudian saya arsir 2 bagian ini. Saya arsir 2 bagian ini. Berarti ini artinya bahwa ada 2 bagian dari berapa nih? Kan kotak ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 2 bagian dari 4 bagian. Ada di sini 2/4. Kemudian selanjutnya seperti ini ya. Saya arsir nih. Oke, saya arsir 3 bagian saja ya. Nah, di sini kan kita mempunyai 3 bagian ya, yang kita arsir 3, kemudian dari 4 bagian. Jadi ini artinya bahwa 3/4. Selanjutnya kita juga bisa menuliskan, kita bisa menggambarkan bentuk ini ya. Jika kita punya ini, berarti ini artinya 1/2 ya. Kemudian bisa saja kita punya seperti ini. Ini kita bagi 2 sama besar ya. Berarti ini juga 1/2. Selanjutnya kita punya ini. Kita bagi sama besar juga. Kita harusnya berarti ini sama 1/2 ya. Jadi kita bisa menggambarkan 1/2 itu dengan berbagai cara ya. Bukan hanya seperti ini ya. Nah, tapi kita juga bisa menggambarkan secara vertikal ya, atau secara diagonal. Yang jelas kita mempunyai 1 bagian, kemudian kita bagi 2 sama besar ya. Bisa juga kita menggambarkan seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Ini juga dinamakan sebagai pecahan 1/2
2 ya. Nah, maaf, di sini seharusnya. Tapi jika kita lihat dari gambar yang ini ya, jika kita lihat dari gambar yang ini ya, maksudnya ternyata gambar dari 2/4 dan 1/2 itu sama ya. Gambar dari 2/4 dan 1/2 itu sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata 1/2 itu sama dengan 2/4 ya. Baik, berikutnya. Nah, ini kemudian ya, kita misalnya mempunyai kotak ya, kotak 6/6 gitu ya. Misalnya kita mempunyai kotak 6/6 ya. Ini tuh, tuh 2, 3, 4, 6 ya. Kemudian kita gambar tutup ke bawah 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling atas ini ya, kita tuliskan ini kita anggap sebagai sebagai satu satuan. Kemudian di bawahnya ini kita bagi 2 ya. Sehingga ini kita punya bahwa 1/2 bagian ya. Kemudian juga 1/2 bagian. Selanjutnya di bawahnya kita bagi menjadi 3 bagian yang besar ya. Berarti ini artinya bahwa ini 1/3, ini juga 1/3, ini juga 1/3 ya. Kemudian yang bawah ini kita bagi menjadi 4 ya, sama besar. Oke, berarti ini artinya 1/4, 1/4, 1/4 ya. Dan berikutnya, nah sekarang ini kita bagi menjadi 5 bagian sama besar ya. Misal kira-kira gini ya. Oke. Misalnya 3, berarti ini 1/5, ini juga 1/5, ini juga 1/5, ini juga 1/5 ya. Dan terakhir ya, di kotak paling bawah nih kita bagi menjadi 6 bagian. Berarti ini artinya ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 ya. Ini 1/6. Nah, sekarang berarti dari gambar ini ya, kita bisa menuliskan bahwa ternyata jika kita punya 3 potongan ya, dari 4 potongan, nah ini artinya sama saja dengan 3/4 ya. Di mana ya, di mana 3/4 ya, 3/4 itu ini sama saja terdiri dari ya 3 potongan ya, yang masing-masing bernilai 1/4 ya. Dalam hal ini kita bisa menuliskan menjadi 3/4 itu sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4, atau kita bisa tuliskan sebagai 3 ini dikali dengan 1/4. Begitu juga untuk misalnya kita punya 5 potongan
ya, 5 potongan dari 4 potongan. Maaf, dari 6 potongan, bukannya dari 6 potongan. Nah, ini sama saja kan 5/6 ya, atau bahwa 5/6 itu artinya 5 potongan ya, yang masing-masing ya, bernilai 1/6. Berarti kita bisa tuliskan bahwa 5/6 itu sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 ya, sebanyak 5 kali ya. Nah, berarti ini sama dengan halnya dengan 5 kali 1/6. Sehingga dari dua contoh ini ya, kita dapat simpulkan bahwa P dikali dengan 1/Q itu sama artinya dengan P kali 1/Q ya. Maksudnya kemudian ya, selanjutnya sekarang kita akan beralih ke contoh berikutnya. Misalnya kita punya nih ya, kita buat lebih umum lagi ya, kita buat kasusnya lebih umum ya. Jadi misalnya kita punya ini ya, kita punya bahwa 3/7 ya, tambah dengan 3/7 itu kan sama dengan 6/7 ya. Nah, berarti dalam hal ini kan kita mempunyai 3/7 nya 2 ya, sebanyak 2, berarti 2 dikali dengan 3/7 ya. Begitu juga untuk misalnya kita punya 2/9 tambah 2/9 ya, ditambah dengan 2/9. Berarti ini kita punya kan 2 tambah 2 tambah 2 ya, ini 6/9. Di sini 2/9-nya ada 3 ya, berarti ini artinya bahwa 3 dikali dengan 2/9 ya. Dan kata lain bahwa 2/9 ini ada 3 kali ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan contoh yang 2 ini ya, kita punya bahwa P ya, P dikali dengan Q/R itu sama dengan P dikali Q/R. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.